lalu itu kan dibuat kira-kira tahun 1930 waktu Bio Farma itu masih di salah satu Louis Pasteur Institute. Jadi yang sekarang mereka nggak punya lagi formula terbaru, itu formula lama. Nah, jadi kok weling dia menimbulkan toksis ya, respiratory failure dan tentu saja kematian kalau sampai terjadi cardiac arrest. Lanjut. Nah, ini bedanya weling dan welang. Yang di atas ini welang, yang di bawah ini weling. Karena ini membedakan nanti antipisanya. Tapi saya sudah membuat solusi, yaitu dengan polineuro itu dong. Kenapa saya pilih polineuro dan jadi program pemerintah? Karena kalau pasien itu tidak bisa kita tanyain dan kita tidak tahu jenis gulanya, maka cukup menembak pakai polineuro. Karena di dalam polineuro itu sudah ada weling, welang, kobra dan kobra. Nah, jadi akhirnya satu itu untuk semua neurotoksi. Tapi kobranya kobra Kokia, karena itu adalah kobra Thailand. Sedangkan kobra Jawa, Sutaktik tadi hanya ada di biosifnya Bio Farma. Lanjut. Nah, ini ular tanah. Ular tanah ini banyak di Banten. Jadi Madura, Banten, Kalimantan Barat ya. Jadi ular tanah ini kalau tanahnya warna coklat kayak ini di Jawa Timur, warnanya coklat hitam. Tapi ini di Kalimantan Barat tanah boksit warnanya merah. Dia menimbulkan perdarahan, menimbulkan blister-blister seperti luka bakar dan hematom, serta kalau disuruh membuka mulut gambrindik. Nah, jadi tanda-tanda ini harus Anda cari kalau ada kasus hematotoksik. Ular hijau juga sama, karena dia viper hematotoksin, akan timbul blister-blister seperti luka bakar, tapi isinya serus sampai hemorrhage. Dan ular hijau ini biasanya kepalanya segitiga, ekor merah. Oke, lanjut. King Cobra ini sebetulnya kategori 2. Dia adalah ular yang jauh dari manusia, tapi dibuat dekat karena peliharaan, atraksi, sama jual beli karena dia gede dan mahal. Tapi yang fatal ini kasus di Hazard Sadikin. Ini kasus di bulan Februari. Respiratory failure. Ini pemelihara, jadi biasanya komunitas reptil itu main-main ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini adalah fatal untuk respiratorinya dan juga kardiak. Itu hanya efek samping. Salah satu ketua komunitas reptil di Indonesia ini meninggal di bulan April karena dia main-main free handling. Padahal kita tahu ular ini nggak mau dipegang. Jadi ular itu nggak boleh dipegang. Dia harus dipegang pakai alat. Saya satu-satunya orang di Indonesia, meskipun saya dokter ya, saya pemegang brevet untuk handling ular praktis internasional. Tidak ada komunitas reptil yang punya sertifikat itu, hanya saya. Kenapa? Karena di sana diajari kita nggak boleh pegang ular kayak Panji pegang itu nggak boleh. Karena ular ini akan merasa terancam. Ingat, ular ini sebetulnya nggak suka manusia. Karena memang dia ini takut. Jadi kalau dia dipegang dia akan kasusnya ya. Terus Anda lihat bekas gigitan ular itu gak 2 teman-teman. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebetulnya ular itu bisa mengunyah sehingga bekas gigitannya banyak. Lanjut. Nah, jadi ilmu zaman dulu kalau 2 berbisa, 1 tidak, lebih dari 2 tidak berbisa, itu harus direvisi. Di buku pedoman sudah saya tuliskan ya. Nah, ini ular hijau yang ada di Indonesia Timur, NTT dan juga Jawa Timur. Tadi saya cerita ya, dia digigit di kepala bengkak, ini salak nih di Sumbawa. Nah, jadi dia digigit, Anda lihat di bengkak, ini ceritanya dia lagi mengambil rambutan. Dan ternyata di rambutan itu ada ular ya, dia digigit. Nah, ular di daerah Serang warnanya kuning, ular hijau ini warna kuning. Lanjut. Kemudian kalau di Komodo warnanya biru toska. Dan di Komodo karena dia pulau tua, ini tadi ya cerita saya, maka dia punya efek pilonephrosis. Tidak hanya hematotoksin dan sitotoksin serta miotoksin. Lanjut. Ini ular laut ini tidak agresif, tapi neurotoksin kuat. Tadi kita lihat ya, miotoksin dan renal toxicity. Jadi kematiannya gede sampai. Nah, sekarang saya beri trik untuk sisik tadi. Pada ular berbisa, triknya adalah ini mata, ini sisik mata, ini hidung, ini sisik hidung. Sedangkan pada ular tidak berbisa,
Ini mata, ini sisik mata, ini hidung, ini sisik hidung, dan ini ada sisik antara yang namanya lorea. Jadi kalau ada pasien membawa ular mati kepada Anda, karena syaratnya harus mati. Kalau syaratnya hidup nanti Anda digigit karena melihat ya. Nah, jadi kalau dia membawa ular, terus Anda disuruh mengidentifikasi ini berbisa atau tidak berbisa, gak usah bingung. Lihat aja di mata dan hidungnya. Kalau ada sisik mata, sisik hidung, kemudian sisik antara, berarti tidak berbisa. Asarannya begini, kalau jarak hidung dan mata ini jauh karena ada sisiknya, berarti tidak berbisa. Tapi kalau jaraknya dekat karena tidak ada sisik antara, ini berbisa. Nanti kapan-kapan aja tak bawakan ularnya sehingga ada bisa bayar ular. Oke, lanjut. Yang kedua adalah bekas gigitan. Pada ular tidak berbisa, giginya itu kayak pisau mata dua, tajam kanan, tajam kiri, ujungnya kayak mata kail. Jadi nanti vulnus abrasio dan vulnus apertum. Oke. Jadi kalau ada pasien datang berdarah-darah, barusan digigit ular, ingat kata-kata saya, barusan digigit ular, maka dia tidak, kalau ular hematotoksin itu fase sistemik butuh waktu, paling tidak jam, karena ular tanah itu kira-kira 1 jam baru jadi fase sistemik. Tapi kalau dia datang digigit 5 menit sudah berdarah, maka dia ular tidak berbisa, karena giginya seperti mata pisau. Lanjut. Tapi kalau ular yang berbisa, dia kan taring. Jadi nanti bentuknya adalah vulnus ictum, tusukan. Bisa satu, bisa dua ya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kenapa? Karena dia bisa punya. Nah, jadi jumlah itu gak penting. Yang penting bentuk tusukan. Kalau itu tusukan 1 sampai berapapun baru ular berbisa dan Anda tak boleh pulangi. Teman-teman puskesmas jangan pulangin ya. Memang saat itu tidak ada tanda gejala sistemik, tapi beberapa saat lagi dia akan tanda sistemik. Jadi kalau berbisa observasinya 24 jam sampai 48 jam. Kalau puskesmas Anda rawat jalan, berarti Anda harus meminta ke puskesmas rawat inap atau ke rumah sakit untuk observasi. Nah, oke, lanjut ya. Nah, jadi karena bisa ular itu menurut penelitian WHO lewatnya bukan hematogen tapi limfogen, maka semua cara-cara masa lalu misalnya diikat, dikeluarkan darahnya cross insisi, disedot, dikasih air panas, dikasih garam yang terkenal kemarin di TikTok, dikasih bawang merah. Nonton di TikTok nggak ada di ibu-ibu. Terus aku langsung ngetik di TikTok, protes. Karena itu harus berani memprotes tayangan-tayangan yang salah gitu. Sekarang nggak ada lagi tayangan. Takut TikTok ternyata tak protes gitu kan. Nah jadi semua itu ternyata salah. Jadi karena dia limfogen, maka kontraksi otot ketika kalau saya gerak-gerak ini kan kontraksi otot, dia akan mengaktifasi pumping atau pompa. Jadi di dalam kelenjar getah bening ini ada pompanya, pumping kelenjar getah bening sehingga membuat isinya yaitu cairan limfe dan bisa ular tadi menyebar ke seluruh tubuh. Jadi kenapa kita pakai imobilisasi? Karena imobilisasi itu membuat otot tadi tidak bergerak sehingga denaktivasi dari pompa kelenjar getah bening sehingga bisa ularnya tidak menyebar ke seluruh. Agak susah untuk memberi edukasi ini ke masyarakat. Kenapa? Karena dari SD sampai SMA kita itu hanya diajari pembuluh darah, kelenjar getah beningnya rendah. Nah, jadi sebenarnya bukan salah kita tenaga medis, bukan, karena pendidikan biologi di Indonesia itu memang tidak menjelaskan secara jelas kelenjar getah bening. Itu Heru Gundul, Panji, jelaskan ini nggak ngerti kok sampai sekarang. Kenapa? Ya karena mereka bukan sekolah kedokteran, bukan sekolah keperawatan, bukan sekolah kebidana.